Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fazla dengan NIM 2107358. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas proyek ekonomi teknik yang dikerjakan oleh saya sendiri, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu Ibu Milana STM.ST. Dengan soal yang pertama, tugas proyek. Soalnya itu, sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta. Biaya operasional diperkirakan 21 juta, biaya maintenance diperkirakan 4 juta. Pada tahun pertama, meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 25 juta. Dan pada tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 58 juta. Investasi ini diperkirakan berjalan selama 25 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi ini, nilai sisa dan mesin dan peralatan bernilai 50 juta, tingkat suku bunga 4%. Yang pertama kita lakukan, kita buat diketahuinya. Yang untuk diketahui, yang pertama I-nya atau investasinya sebesar 210 juta, biaya operasional dilambangkan dengan AC, biaya maintenance AM, dan peningkatan maintenance GM, dan untuk biaya pendapatan dilambangkan dengan huruf AB, overhaul OH, lamsam LS, dan N itu dilambangkan dengan banyaknya tahun, 25 tahun. Dan SP Salefax sebesar 50 juta, dan I kecil itu bunga 4%. Yang ditanya itu PWA, Present Work Analysis. Jadi kita menganalisisnya menggunakan PWA. Jika layak, maka kita cari juga BCR, DPP, dan IER. Benefit cost ratio, diskon payback periode, dan internal rate of return. Yang pertama kita lakukan itu membuat diagram arus kasnya. Diagram arus kas yang ke bawah ini menunjukkan bahwa itu pengeluaran, dan diagram arus kas yang ke atas ini ditunjukkan untuk pendapatan. Pada tahun ke-0 itu investasi, tahun ke-1 kita terjadi pendapatan dan biaya operasional, biaya maintenance, dan tahun kedua terjadi peningkatan biaya maintenance, tahun kelima terjadi OH, tahun ke-12 terjadi LS, lamsam dengan I 4%, dan untuk nilai sisa pada tahun ke-25 sekitar 50 juta. Formula sederhana PW itu PW sama dengan min I besar dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH 5 ditambah LS 12 ditambah SP. Formula lengkapnya PW sama dengan min I besar dikurang AC dalam kurung P per A 4% 25 dikurang AM dalam kurung P per A 4% 25 juga dikurang GM P per G 4% 25 ditambah AB P per A 4% 25 dikurang OH 5 dalam kurung P per F 4% 5 tahun, karena OH terjadi di tahun kelima, maka kita juga untuk tabel bunganya di tahun kelima. Ditambah LS 12 P per F 4% 12, LS terjadi pada tahun ke-12, maka dari itu tabel bunganya di tahun 12. Ditambah SP P per F 4% 25. Perhitungan dan hasil. Kita biar lebih mudah, kita buat catatan tabel bunganya di sini daripada kita menengok tabel bunga kan berulang-ulang susah kita. Selanjutnya itu PW dikurang 20 juta, masukkan angka sesuai dengan rumus tadi. Lalu lakukan pengurangan, pertambahan, juga perkalian, barulah dapat hasil. Tapi ingat ya, dahulukan kali. Bataku kali bagi tambah kurang. Didapatkan PW-nya sebesar 456.238.300 rupiah. Maka PW lebih besar dari 0. Kesimpulannya itu karena nilai dari PW besar dari 0, maka investasi ini layak dilakukan. Karena layak,
Maka kita lanjutkan dengan mencari BCR, DPP, dan IRR. Yang pertama kita cari adalah BCR, Benefit Cost Ratio. BCR ini adalah metode tambahan untuk mengevaluasi kelayakan investasi di atas. Formulanya itu BCR sama dengan PWB dibagi PWC. Nah, formula lengkapnya BCR sama dengan AB tambah S12 tambah SP dikurang dibagi I besar tambah AC tambah AM tambah GM tambah OH5. Maka perhitungan PWB berarti kita hanya menghitung benefitnya saja. AB LS 12 tambah SP. Maka dari PWB kita dapat hasilnya 1.155.387.800 rupiah. Kita lanjutkan dengan mencari PWC. Untuk PWC rumusnya yaitu hanya biaya tadi kan pendapatan PWB, berarti ini cost atau biaya pengeluaran kita yang kita hitung. I tambah AC tambah M tambah GM tambah OH5. Masukkan angka, masukkan sesuai dengan rumus. Kita hitung, maka PWC-nya itu 699.149.500 rupiah. Maka kita lanjut dengan rumus BCR PWB dibagi PWC. Masukkan angka, didapatkan hasil BCR-nya 1,71. Maka kesimpulannya itu karena BCR lebih dari 1, maka rencana investasi ini layak secara ekonomis dilanjutkan. Dan juga dapat dicatatkan bahwa pendapatan yang kita dapatkan adalah 1,71 kali lipat dari pengeluaran yang kita keluarkan. Lanjut kita akan mencari DPP, Discounted Payback Period, yaitu pulang pokok sebelum investasi berakhir, atau PW bernilai positif untuk pertama kalinya setiap akhir tahun atau setiap akhir periode. Formulanya sesuai dengan PW dikurang AC I min I besar dikurang AC dikurang AM tambah kurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS12 tambah SP. Dan untuk formula lengkapnya bisa dilihat di sini. Jika kita mencari PW1 atau PW di tahun pertamanya atau akhir periode tahun pertama, maka hanya yang ada di tahun pertama yang kita masukkan, dan juga di sebelum tahun pertama, yaitu investasi, pendapatan, biaya operasional, dan biaya maintenance. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus juga tabel bunganya. Jika didapatkan nilainya min, maka kita lanjut dengan PW2 atau periode tahun kedua. Karena di sini untuk PW1-nya nilainya min, PW2 juga nilai min, dan PW3 masih min, dan PW4 juga min. Dan juga saya mencari PW5 juga masih min. Karena terlalu banyak, jadi saya menyikat-nyikatnya. Dilanjutkan dengan PW6. PW6 didapatkan hasil sebesar 15.605.500 rupiah. Maka karena PW6 bernilai positif untuk pertama kalinya, dapat kita simpulkan pada PW6 pulang pokok untuk pertama kalinya, maka kita terpenuhi. DPP kurang dari umur investasi, maka investasi ini layak. Selanjutnya yang kita cari adalah IRR, Internal Rate of Return. Tingkat suku bunga yang diterima dari investasi yang belum dikembalikan, unrecovered investment, sedemikian rupa sehingga jadwal pembayarannya membuat nilai 0 pada akhir umur dari investasi ini. Berarti PW-nya sama dengan 0. Jadi kita harus mencari di mana tingkat suku bunga yang bisa mendapatkan PW-nya bernilai 0. Untuk formula sederhananya yaitu PWB kurang PWC. Untuk pada I 4% tadi didapatkan nilai PW-nya 496.238.300. Karena itu masih jauh dari angka 0, yang kita cari adalah positif yang mendekati 0 dan negatif yang mendekati 0. Maka didapatkanlah tingkat suku bunga 12%, 143.555.100 rupiah. Dan untuk yang negatif bernilai mendekati 0 pada tingkat suku bunga 15%, yaitu minus 30.603.300. Maka untuk rumus dari IRR adalah X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1.
Untuk I 12% kita nyatakan sebagai X1, PW-nya sebagai Y1, dan pada I yang PW-nya bernilai 0, kita masih tanda tanya, kita sebut dengan X. Dan PW sama dengan 0 yaitu Y. Pada I 15% itu X2 dan PW-nya Y2. Kita masukkan angka, karena ini 12%, berarti kita jadikan bilangan desimal 0,12. 15% 0,15. Kita masukkan, maka yang dapatkan hasil X-nya itu 14,47%. Berarti nilai X yang bernilai PW0 adalah 14,47%. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan juga saya jelaskan. Jika ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.